Orang tua menitipkan anak kepada seorang pelatih, harapannya bisa belajar bela diri, belajar organisasi, belajar kemampuan bela diri, melindungi diri. Nah, beda lagi nih kasus terbaru yang memang benar-benar viral di Indonesia, yaitu seorang pelatih cabuli 6 siswa. Dan saudara-saudara tahu, dulu tahu semuanya bahwa 6 siswa tersebut masih belasan tahun. Miris, benar-benar bejat orang tersebut. Saya tidak akan menyebutkan dari organisasi mana, namun ini menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Orang tua berharap anaknya ketika dititipkan di tempat organisasi bisa berkembang, bisa baik, bisa dapat membanggakan prestasinya, entah di bidang organisasi, entah di bidang prestasi pencaksilat, seni, dan sebagainya. Namun kalau seperti begini, apa yang akan terjadi dengan organisasi tersebut, pencaksilat tersebut? Padahal organisasi tersebut adalah organisasi yang besar, organisasi ternama di Indonesia. Jadi kalau seperti ini, apa yang mau disalahkan? Siapa yang mau disalahkan? Organisasi tidak pernah mengajarkan keburukan. Kembali lagi, ini kepada oknumnya. Namun sangat disayangkan yang terjadi di Jawa, benar-benar miris, membuat hati teriris, apalagi orang tua yang memiliki anak tersebut. Bayangkan masih ada 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, dan 17 tahun. Itu usia-usia di bawah, masih di bawah umur. Modusnya apa? Modusnya mengajari bela diri, minta pijit, dan akhirnya dicabuli. Organisasi tidak pernah salah mengajarkan, ini kembali ke oknumnya. Organisasi pencaksilat sudah terlalu besar di Indonesia. Jangan sampai dengan orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang yang memiliki tujuan berbeda dapat merusak organisasi pencaksilat. Sangat disayangkan ya. Saya tidak akan menyebutkan organisasi mana. Ini jadi pelajaran penting ketika kita menerima siswa, ketika kita mengesahkan orang-orang baru yang menjadi organisasi. Saya yakin organisasinya tidak pernah mengajarkan hal buruk kepada siswanya. Organisasi besar, organisasi apapun tidak akan pernah mengajarkan hal keburukan. Apalagi ini organisasi besar ternama di Indonesia. Kembali saya katakan, ini salah adalah oknumnya. Jangan sampai ini terjadi kembali di daerah lain yang modus mengajari pencaksilat akhirnya dicabuli. Ini jadi was-was. Jadi orang tua akan berpikir dua kali ketika memasukkan muridnya ke dalam organisasi tersebut. Apalagi tersorot kamera loh, masuk di TV, di Kompas, di berita, bahkan dimanapun media sosial sudah tercoreng. Namanya jelas-jelas di sakralnya itu tampilkan organisasi tersebut. Untuk itu pelajaran berharga buat kita semuanya ketika kita menerima siswa baru, sambil didalami dari masing-masing background kita punya siswa. Jangan sampai hal seperti ini terjadi, akan rusak citra buruk organisasi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa kita introspeksi diri kepada kita semuanya yang ada di Indonesia untuk kita mengharumkan nama pencaksilat. Kita pelestari, saya sampaikan di beberapa video, kita pelestari. Mari kita lestarikan budaya Indonesia pencaksilat ini dengan nama yang baik. Buat kalian konten kreator, posting hal yang baik-baik. Buat dimanapun, posting hal yang baik-baik. Jangan memperkeruh keadaan. Ini yang saya sampaikan juga bukan menyudutkan organisasi tersebut. Tidak, saya tidak akan menyebutkan organisasi tersebut. Hanya saja ini menjadi pelajaran berharga buat kita. Karena dengan seperti begini rusak organisasi tersebut. Sayang, sangat disayangkan orang-orang pendahulu, perintis, pencipta organisasi tersebut susah payah untuk melawan penjajah di Indonesia. Terus sekarang kita tinggal melestarikan, dicoreng dengan hal-hal yang tidak patut di. Bayangkan 6 siswa masih pelajar usia belasan. Sangat-sangat dimiriskan sekarang. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Entah dari organisasi manapun, tapi hal seperti begini harus menjadi tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab perorangan, tapi tanggung jawab bersama. Sekian, semoga tidak ada lagi terjadi di daerah manapun, bukan hanya di Jawa, dimanapun. Kita tetap guyur rukun sesama organisasi pencaksilat yang ada di Indonesia, khususnya kita di wilayah Papua. Saudara-saudara kita yang di luar Papua, bolehlah belajar sedikit dari kita yang di Papua. Kita sesama organisasi tetap guyur rukun. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.